kan dia gini loh, kayak gimana sih? Gitu loh. Oh, kayak udah susah napas ah. Iya. Terus apa ya? Lu kalau nggak mau denger, lu ke situ dulu nggak apa-apa. Iya kali Enggak, ya. ya. Aku takut Oke ya? ini malah Oke ini. ya? Oke. Wih, selamat kembali David. Asik. Bagaimana perasaan Anda? Oh, ini udah mulai. Udah. Natural banget ya. Bapak lu waktu itu kesini cerita, tahu nggak? Nonton nggak? Nonton, Sedikit doang. tapi nggak full. Nggak full ya? Iya. Ini dua orang yang waktu di kejadian ya, Pak Rudi sama Bu Natali ya? Iya, yang nolong gue, makanya gue hidup lagi. Nggak gitu David, nggak gitu. Oh, nggak gitu. Tapi David, lu masih ingat nggak kejadiannya secara utuh gitu sampai akhirnya beliau Pak Rudi sama Pak Natali sempat nolongin lu waktu itu? Kalau utuh, mungkin loncat-loncat gitu ya. Nggak apa-apa deh, coba deh dengar. Iya. Jadi malam itu si Agnes kontak gue buat mau balikin kartu pelajar kan, karena kartu pelajar gue di dia gitu. Terus habis itu dia nanya dong, gue ke Lebak Bulus sekarang, gue samperin ke rumah lu Lebak Bulus gitu. Gue bilang gue lagi nggak di rumah nih, gue lagi di rumah temen. Terus habis itu gue share log, tujuannya buat sebelumnya gue udah bilang gue jekin aja gitu. Dia bilang dia udah okein. Habis itu gue share log tujuannya buat gue jekin kartu pelajar. Yang lu main di rumah temen lu itu Pesanggerahan itu anaknya Pak Rudi sama Iya. oke. Iya. Lanjut. Habis itu akhirnya dia nggak gojekin nih, dia malah langsung datang. Tiba-tiba nelpon gue udah nyampe nih. Lah bukannya lu gojekin ya gitu. Oke. Enggak, gue langsung aja ke sini sama tante gue. Dibilangnya sama tantenya. Oke. Habis itu gue sama anaknya Pak Rudi, Bu Natali, ngeliat ke bawah tuh. Dia bilangnya udah pakai Camry sama tantenya. Gue ngeliat ada mobil Camry, nggak ada. Ada cuma Rubicon 2 pintu, platnya B120 Den. Gue kontak dia dong, kenapa ini ada yang Rubicon, bukan Camry gitu. Oh, lu belum mau turun tuh? Belum dong. Alasan gue mau turun itu karena dia ngancem mau bawa Brimobnya. Gue nggak enak juga dong. Masa di rumah temen. Oh, jadi si Agnes ngancem mau bawa Brimob? Enggak, dan dia Oh. langsung voice note. Si Agnesnya langsung voice note, dan yang voice note langsung si Dendi ya. Suaranya dia. Iya, suara Dendi. Lu turun aja dah, kalau lu nggak turun pokoknya gue teleponin Brimob gue nih gitu. Jadi lu takut juga mau turun? Takut juga, bukan sebenarnya ada takutnya, tapi lebih ke nggak enak aja sih. Soalnya ini bukan rumah gue gitu. Kalau dia bawa Brimob gitu kan nanti bakal ribut sama satpam segala macem kan, nggak enak juga. Akhirnya gimana ceritanya lu bisa turun tuh? Ya udah dia ngancem itu, terus langsung gue turun. Gue langsung turun. Oh, karena diancam itu? Iya, karena diancam. Kalau nggak diancam gue nggak turun. Oke. Karena diancam kayak gitu gue turun, ditemenin sama Renjiro, anaknya Pak Rudi. Oh, anaknya Pak Rudi. Iya, ditemenin. Perasaan lu udah gak enak tuh? Belum, gue Masih biasa aja? masih nyantai aja. Perasaan nyantai nih? Nyantai aja. Oke. Habis itu pas turun baru tuh gue pas turun baru diajak dia ngobrol. Sebelumnya anaknya Pak Rudi udah bilang kalau ribut-ribut di depan situ aja, jangan di sini. Oke. Gitu. Habis itu gue ikut dia jalan ikut dia sampai di depan rumah Pak Rudi, tapi antar rumah Pak Rudi sama tetangga gitu. Yang alhamdulillah ya di situ ada CCTV. Jadi pas lu turun ini ngobrol dulu dong? Enggak, langsung ke depan rumah. Moving? Iya. Oh, itu baru ngobrol. Obrolannya, lu tanggal 12 kemana aja sama Agnes gitu. Oh, dia permasalahan tanggal 12? Iya, masih tetap permasalahan tanggal 12. Ya gue jawab jujur, gue tanggal 12 sama Agnes, gue jemput Agnes di
ada deket Arki. Habis itu dia mau ngambil musik box segala macem, masih ada di kontrakan gue. Habis itu ya udah kita ke kontrakan ngambil. Habis itu kita langsung ke sektor 3 apa 9 gitu. Ke rumah mantannya Agnes. Soalnya mantannya Agnes ini ibunya baru meninggal. Dan si Agnes posisinya udah deket juga sama ibunya si mantannya ini. Ya lu nganterin lah. Iya gue nganterin. Karena gue nggak enak juga kan, masa pulang sendiri. Ya udah gue bilang gitu ke Dendi. Terus dia Dan permasalahan dia apa aja? tetap masih kekeh, nih pasti nih orang pasti ngapa-ngapain si Agnes nih, nggak mungkin gitu doang gitu. Ngapa-ngapain si Agnes tuh maksudnya lu mengapain dia gitu Iya, maksudnya? maksudnya gitu. Gue aneh-aneh sama Agnes. Lo nggak ada. Yang lu tangkep aneh-aneh apa tuh? Aneh-aneh. Ya kayak yang kemarin kan di sidang ada beberapa kayak si Dandi bilang gue mencabuli Agnes segala macam. Oh kayak gitu. Iya, itu yang dia tangkep. Yang gue tangkep menurut dia aneh-aneh itu. Oh yang lu tangkep dari si Mario nih. Iya. Oke. Tapi di persidangan juga nggak ada bukti kan? Iya. Iya. Dan gue bener-bener nggak ada apa-apa sama Agnes, nggak ngapa-ngapain. Pacaran aja. Itu juga pacaran udah putus itu pasti. Oh itu posisi udah putus ya? Udah putus. Oke. Jadi Agnes ini kayaknya mungkin memberikan informasi ke Mario sehingga Mario nangkap informasi yang membuat dia marah ke lu. Kira-kira Enggak, begitu? Dia si Mario-nya ini denger informasinya dari Manda. Gue tahu tuh Agnes tanggal 12 kemana. Magda ini adalah... Manda ini adalah mantannya si Mario. Oke. Kakaknya temen gue. Oh yang ada di pengadilan juga ya? Oke. Terus lanjut deh obrolan itu pas lu udah jelasin. Udah, habis itu dia tetap kekeh dengan pendiriannya kalau gue ngapa-ngapain Agnes gitu. Oh dia main ngotot. Iya, gitu. tetap ngotot gitu. Akhirnya dia bilang nih kayak apa sih? Buat rasa buat perbuatan minta maaf lo harus ngapain nih kira-kira gitu. Lah, ngapain lu minta maaf? Ya nggak tahu, gue biar cepet aja. Iya sih. Iya, soalnya nggak enak juga kan Iya, di rumah teman. Terus? Habis itu ya udah gue push up itu baru dia ngancem yang dia bilang ke si Shane Lucas, dia bilang tolong kokangin base gue dong. Oke. Dia bilang gitu. Lu dengar? Gue dengar. Ada Itu nggak tahu gue. Oke, cuman kayak ngomong di itu ya? Mungkin beneran, mungkin enggak. Biar lu takut? Gue ngeri. Iya, wajar lah, gue juga ngeri. Iya. Terus? Iya. Habis itu ya udah, gue push up, ganti sikap tobat. Sikap tobat tuh gimana ya? Sikap tobat tuh yang kepala lu di bawah, kaki lu juga di bawah, jadi gini. Oh ini ya, nunduk apa? Iya. Lama tuh sikap tobat? Nggak tahu, mungkin 30 detikan apa ya. Gue nggak ngitung juga dong. Dalam posisi panik, masa gue ngitung? Perasaan lu saat itu apa? Kesel? Takut? Ya gue ngeri aja. Ngeri ya? Iya. Ngeri, kesel. Udah pokoknya yang penting kelar deh nih. Iya, kesel karena dia mau ngancem bawa-bawa brimob segala macem di komplek orang, belum izin lagi gitu. Iya, kesel lah seseorang Iya. gitu. Terus? Habis itu pas gue sikap tobat, sekitar feeling gue 30 detikan atau 1 menitan itu disuruh ganti ngeplank sama dia, suruh ngeplank. Gue disuruh ngeplank, dia langsung ambil posisi ancang-ancang di belakang tuh. Lu nggak lihat? Nggak lihat. Gue di depan dia. Gue ngeliat, tiba-tiba dia nendang di yang gue kerasa sih leher gue ya. Dak. Iya, langsung di situ gue masih berusaha buat bangun. Pas mau bangun, tendang lagi. Habis itu gue udah hilang. Wallahu alam lah. Iya udah hilang aja. Nggak inget apa-apa? Nggak inget apa-apa. Blank. Tapi masih rasa sakit? Tapi masih ngerasa sakit? Ngerasa sakit masih. Pas tendangan pertama juga udah ngerasa sakit. Iya, tapi belum blank kan? Belum. Yang kedua Itu tuh? masih mau bangun. Pas yang kedua baru. Sebelum hilang sempet ngomong nggak dalam hati kayak gue pernah tuh ngalamin kejadian hampir mau mati kan? Gue kayak gue mati nih.
Enggak. Hilang aja Enggak, langsung. hilang aja langsung. Oke, tahan Habis dulu. itu ya udah. Bokap gue cuma cerita sampai bokap temen gue cuma cerita sampai situ. Lu hilang di situ tuh ya. Iya. Pak Rudi sama Bu Natali ada di posisi melihat di rumah. dalam rumah nih Dalam kan. rumah. Di kondisi dia udah ngeplank atau pada saat baru ngobrol. Udah tergeletak, Oh, udah udah kejadian, berarti udah hilang. udah hilang. Dianya udah hilang yang tadi nih. Terus Yang nyungsep lah istilahnya, udah nyungsep. Awalnya sih sebelum kejadian Renjiro putra saya ngeliat kan mereka bercanda apa gitu. Nah, nyamperin saya Renjiro di meja makan, "Pi, panggilin satpam." "Buat apa?" "Itu ada mantannya David datang sama tantenya." takutnya ribut kan. Enggak, usir aja kata saya. Terus saya bilang, "Oh, nggak bisa gitu, sabar, tunggu papi aja. Tunggu security datang sama papi." Nah, David jarak jauh jawab, "Nggak usah om, ngerepotin," gitu. Jadi nggak enak. Nah, saya naik ke atas, istri saya tetap di lantai 2, kita 3 lantai nih. Nah, Istri belum tahu apa-apa. belum, kita mau makan malam pada saat itu. Lagi nyiapin makan malam. Makan malam. Nah, saya naik ke atas, saya mau mandi kan, mau ganti pakaian gitu. Terus feeling saya mau ngeliat gitu. Mau ngeliat temennya siapa gitu. Iya. Cewek, ibu-ibu itu Ada apa sama sih tantenya. nih? Saya keluar, saya nggak jadi mandi, ganti pakaian aja. Saya keluar dari balkon kamar, lantai 3. Nah, saya ngeliat depan rumah saya, nggak ada mobil, nggak ada motor, kelihatan ada bayangan-bayangan gitu. Nggak ada kan. apa-apa. Nggak ada, udah malam tuh kan udah gelap. Nah, saya ngeliat di sebelah kanan, kira-kira 15-20 meter lah jaraknya. Nyebrang gitu ya. Nyebrang, agak seberang. Nah, itu kebetulan komplek kita hampir 2 kalinya sini, depan rumah. Oh, jaraknya. Lebarnya. Nah, kelihatan tuh. Saya ngeliat cuma mobil Rubicon, saya nggak bisa ngeliat plat. Nah, saya ketutupan juga pohon kelapa, pohon-pohon lah. Nah, di situ saya ngeliat, pada saat itu kan saya belum tahu siapa itu pelakunya. Nah, itu saya ngeliat mereka kayak lagi, Cekcok. bukan, nggak ada ngobrol, tapi gerakan badannya itu loh. Oh, kayak gerakan Ada badan. perpindahan. Iya kayak lagi main bola atau apalah. Kalau dulu saya pikir kayak main kayak apa sih, dan galasin apa gitu kan. Ini si pelakunya ini begini-begini. Oh. Si Mario-nya ini yang saya tahu Tapi akhirnya nggak Mario. lihat dia ngapain gitu Nggak nggak jelas. kelihatan, Davidnya nggak kelihatan. Nah, saya ngeliat ada cewek di balik mobil Rubicon. Misalnya kalau Rubicon sini nih, Iya. nah dia begini, lagi ngeliatin David begini gitu. Dan lagi ngeliat ke arah sini gitu. Oh. Nah, ini Mario di sini. Nah, saya ngeliat dari sana gitu. Heeh. Udah apa ya? Saya telepon satpam langsung masuk. Karena lobet kan saya cabut, saya telepon satpam. "Pak, udah dilihat belum?" Udah, saya sambil itu turun mau pakai celana, saya teriak dari atas. Ke istri saya, "Cek David Marinjiro," gitu. Tiba-tiba saya dengar teriakan dia kenceng bener. Oh, istri lari ke sana. Lantai 2. Ke Balkon lantai 2. Kamu lari ke lantai 2. Saya emang lagi posisinya lagi di ruang makan lantai 2. Iya, Lagi, jelas. Lagi nyuapin Kimi kan. Heeh. Terus karena suami saya dari tangga itu udah teriak, "Nih, cek David Renjiro, takutnya ada keributan," gitu. Nah, pemikiran saya paling cepet daripada saya turun ke bawah, ke balkon dong, kan dari atas bisa kelihatan kan. Ya udah, saya langsung ke balkon. Ya. Lihat situ, loh, kok ada cowok lagi nyungsep gini, kan nggak kelihatan nih mukanya. Tapi feeling saya mengatakan kok kayak David, karena kan biasanya David kalau datang tuh ini loh biasa, cium tangan. Iya. Sore tante cium tangan kan, jadi saya ngeliat nih fisik David, oh bajunya ini pakai celana pendek gitu kan, terus ya cungkring-cungkring gitu kan badannya. Loh kok nyungsruknya tuh sama kayak posturnya David. Nah terus yang satu lagi pelakunya tuh yang kayak jagoan gitu loh, berdiri tuh tangannya kayak udah siap mau ngantem lagi. Jadi refleks saya tuh sekenceng-kencengnya saya teriak woi gitu. Woi gitu. Dia dengar? Dengan harapan dengar, karena langsung nengok gitu. Oke. Jadi dengan harapan dianya berhenti atau enggak tetangga denger deh atau siapalah orang-orang yang sekeliling situ biar gitu. berhenti. Refleksnya itu. Terus dia berhenti tuh? Berhenti. Jadi kan dia langsung mungkin karena ada yang tahu gitu kali ya. Jadi dia nggak lanjutin. Jadi saya sama dia lihat-lihatan memang. Saya sama dia lihat-lihatan karena kan pas saya teriak woi kan kenceng banget. Terus dia kaget kan, ada apa Mi gitu. Ibu saya nanya karena nggak pernah saya teriak sekeras itu gitu. Keras. Terus Renjiro pun juga nanya ada apa. Nah, saya begitu itu saya udah nggak jawab tuh suami saya tuh. Saya langsung refleks lari sekencang-kencangnya ke bawah gitu. Ke sana. Ke korban inilah, ke korban untuk memastikan siapa itu yang jatuh, yang tergeletak gitu. Gitu. Terus pas sampai situ saya lihat kan dari jauh bener ini David gitu. Saya langsung teriak, "Siapa kamu?" Karena kan saya nggak tahu itu siapa ya. "Siapa kamu? Kamu ngapain kesini?" gitu. Terus kamu apakan teman anak saya?
Terus pas saya lihat langsung kan kelihatan tuh ya, maksudnya babak belurnya kan kelihatan. Darah segernya gitu. Terus Nggak apa ya? Nggak apa-apa dicerita. Slow ya? Slow ya? Kalau nggak mau jangan, kita nggak cerita. Iya. Nggak apa-apa? Santai, Nggak apa? Santai. Santai. Sembari coba siapa tahu inget-inget lagi. Oke. itu kan udah koma dianya. Iya, dia nggak inget kan tadi cerita. Terus Iya nggak sadar. Jadi saya refleks gitu, kamu apa kan teman anak saya sampai babak belur begini gitu. Terus dia bilang enggak saya apain tante gitu. Saya cuman pukul perutnya. Ya mana ada sih orang pukul perut yang berdarah di sini kan gitu. Kamu bohong saya bilang gitu. Terus dia yang sosok mau nolong gitu bilang stop. Saya bilang gitu, jangan sentuh maksudnya, takutnya kan nanti malah makin parah atau dia malah nyakitin Davidnya lagi kan. Oh, dia mau pura-pura nolong gitu. Iya, kayak sosok mau nolong gitu. Terus udah, terus ya udah refleks saya, kan dia gini loh, kayak gimana sih, gitu loh. Oh, kayak udah susah napas ah. Ya. Terus apa ya? Lu kalau nggak mau denger, lu ke situ dulu nggak apa-apa. Iya kali Enggak, ya. ya. Aku takut Oke ya, malah oke ini. ya, oke. Gue udah denger juga. Oke. Terus kakinya tuh gini, apa shaking gitu. Iya, iya, kayak petinju kena tinju itu. Iya, Iya, persis kayak gitu. Terus itu kan yang bikin itu kan karena ini babak belur terus dia kayak nggak bisa nafas gitu. Jadi refleksnya tuh gimana caranya ya supaya dia bisa nyaman di saat itu. Jadi saya refleks, saya angkat palanya gitu kayak bayi gitu loh, diginiin gitu. Dan itu saya juga nggak tahu tuh kekuatan dari mana karena jujur saya nggak kuat melihat itu kan istilahnya kayak kecelakaan ya, banyak darah gitu. Jadi saya taruh palanya sini supaya dia bisa bernafas lebih lebih rileks lah gitu. Terus ya udah, nah suami saya ya saya tahu lah siapa yang nggak marah kan lihat situasi kayak gitu. Jadi dia tuh refleksnya langsung ke Marionya gitu, langsung nyecar. Kamu siapa? Kamu anggota ya? Anggota ya? Gitu. Pak Rudi itu langsung tuh. Iya, jadi ada jeda berapa sekian detik istri keluar duluan. Iya, baru Karena kamu. kenapa saya terlambat keluar? Dia ke balkon dulu. Saya nyusul, saya nyari anak saya juga Renjiro. Saya pikir Renjiro di bawah. Tau-taunya pas saya turun Renjiro lagi nyusul mamanya, saya tarik. Saya nggak mau jadi tambah kacau kan. Saya ngeliat dari atas juga akhirnya. Saya ngeliat dari atas David itu. Nah anak saya belum lihat. Jadi akhirnya anak saya dorong saya. Kenapa? Itu kan teman Renjiro gitu. Terus saya bilang ini, saya bilang sama Renjiro ini udah urusan papi. Semua papi akan urus. Termasuk semua teman-teman kamu papi urus gitu. Jangan keluar. Bantuin. Terus saya santai, saya pura-pura santai, relax. Karena anak saya nggak gerabak-gerubuk mau keluar kan dia terus. Begitu saya bisa keluar, saya kunci dari dalam, dari luar. Saya kunci dari luar. Oh, jadi dia tinggal di situ. Tinggal. Biar Nah, nggak saya fokus tambah- di situ. Biar nggak tambah ribut. Nah, begitu saya keluar, saya ngeliat si David udah udah dibalik badannya kan. Sama istri. Nah, saya cuma ngeliat David. Emang saya ngeliat kondisi David itu seperti yang tadi istri saya cerita tuh. Masih. itu. Napasnya susah. Iya. Ya, sorry kalau kita kan cowok kali ya. Bukan saya ini arogan, jadi saya fokus ke si pelaku gitu. Saya tanya anggota bukan apa gitu. Terus akhirnya security nutupin kita. Terus saya bilang ambil KTP, dia nggak mau kasih KTP-nya. Dia nggak mau kasih. Tapi dia udah panik belum itu? Nggak ada panik-panik. Nggak Nggak ada panik. Kan bertiga ya. Nggak ada. Yang berdua pucat. Temennya. Nah, 2 orang kan. Si Agnes sama si Sen ini Cowok. itu kelihatan shock ya. Kelihatan shock ya. Iya, Saya nggak bilang panik. pucat, Normal, shock, kan? shock, normal itu. Ini enggak sih. Terus gerakan fisiknya lincah aja terus. Iya. Saya maju, dia mundur pakai langkah kok. Tenang, tep gitu. Jadi begitu akhirnya istri saya teriak lagi kenceng ke saya untuk fokus Ambil mobil. bawa David ke rumah sakit. Oh, bawa ke rumah sakit. Akhirnya saya bilang Iya. Mas Apam Pak bawa. Saya takutnya suami saya ribut malahan, jadi kan fokusnya kepecah gitu. Nah, waktu yang tadi Bang Densu bilang dia itu nggak ada panik-paniknya, nggak ada. Orang justru waktu saya baru datang nih, kan logikanya kalau orang membuat suatu kerusuhan di rumah, di komplek orang ya kan dia akan, aduh maaf tante saya nggak sengaja, atau maaf tante saya hilaf, Kalau ketahuan. atau whatever lah Ya, dia saya maksudnya kan dia pelaku saat itu kan, maksudnya kamu apakan gitu kan, saya tanya kamu siapa tuh dia nggak ada yang, oh maaf tante gitu, ini saya nggak sengaja tante tuh, saya hilaf apalah gitu, nggak ada kata-kata maaf satu kata pun yang saya melakukan kesalahan gitu, nggak ada gitu waktu kejadian itu. Terus waktu saya tanya kamu apakan teman anak saya, dia bilang
saya nggak apa-apain tante, dia pelecehan adik saya, dia bilang. Adik dia bilang. Dia bilangnya adik. Nah kan saya bilang, loh, walaupun dia melecehkan adik kamu nggak berhak main hakim sendiri, kamu lapor polisi dong, saya bilang gitu. Itu prosesnya cepat ya, kalau ini kan agak lambat ya, kan itu waktu kejadiannya lebih cepat lagi. Iya, pace-nya kan. Cepat. Nah, itu gitu. saya ambil mobil. Nah dia nggak mau kasih satpam tuh, wah pokoknya ambil itu ditebak-tebak, berani dia ngelawan satpam. Iya, dia berani. Wah, Kayak terus nggak dada merasa tegap bersalah. Terus, leher tegap terus. Nah pas begitu saya David masuk tuh mau diangkat kan. Nah pintu saya nggak bisa nutup. Ini mobil, ini saksi juga mobil tuh. Tadinya kakinya geter, begitu sampai mobil dia udah kayak bambu, kakinya kayak kayu gitu. Wah, Pelempeng. keras. Wah keras banget. Saya nggak bisa nutup pintunya. Akhirnya saya pencet sini nih, pijit lah di bawah tempurung tuh saya pijit. Saya ngomong sih di situ, Fit. Om sama tante pasti urus kamu sama Renjiro. Saya bilang, jangan pergi kemana-mana tapi itu udah mesin, Fit gitu. Jujur sih saya nggak kuat badan itu ya. Terus dia lemas badannya. Percaya nggak percaya sih dia lemas. Terus saya tekuk tapi saya agak tetap pakai tenaga. Baru saya tutup. Nah begitu saya mau jalan, saya ngeliat si pelaku ini masuk ke mobil, mau buka mobil gitu. Nah itu saya jadi nggak jalan juga. Saya takut dia mau ambil apa kan. Ternyata dia ngambil surat-surat tapi dia buka mobil. Saya buka mobil terus istri saya kan disuruh ikut sama satpam, saya bilang nggak usah karena saya khawatir mereka pergi karena satpam nggak berani gitu. Jadi saya cuma berdua sama David sama satpam bertiga Ke rumah sakit. ya. Di kondisi waktu di mobil pun saya juga kacau, artinya akhirnya saya nggak bisa cepat jalannya karena saya fokus manggil dia terus, ngajak ngobrol dia di mobil gitu. Fit Lu dia ingat ngomong nggak, gitu. ada suara? Enggak. Nah dia agak tenang tuh, begitu saya ajak ngobrol ya agak kalem dia, napasnya juga tenang. Alam bawah sadarnya kali ya yang bereaksi jadinya ya. Kita percaya nggak bersugesti aja kali ya. Iya. Mungkin kalau nggak diajak ngobrol gitu, mungkin ya kan kita nggak tahu ya. Tapi dia nggak inget ya. Sama security juga digini-giniin. Iya, biar Saya minta security-nya lulus. Iya. Intinya ada karena saya panik kan ya. Waduh, saya pikir anak waktu itu kurus gitu tuh, aku badannya gede, wah saya campur aduk lah semua rasanya udah. Iya. Baik saya di mobil jangan kemana-mana, Fit, dan kemana-mana sama om temenin sampai kapanpun om temenin gitu. Pas lu hilang tuh, lama tuh, kan? Lama. Yang nggak inget apa-apa tidur terus. Iya kayak Sebulan. nggak tahu juga. Sebulan lah ya. Tapi lu nggak tahu tuh ya. Nggak tahu. Lu pas tidur terus, lu berasa apa tuh? Mimpi doang. Iya katanya mimpi katanya. Iya. Mimpi macam-macam. Liburan gitu. Oh lagi liburan? Iya malah liburan. Liburan Kayak di mana? Orang-orang bilang apa namanya? Kayak orang-orang bilang kalau lu koma lu bakal diliatin surga neraka segala macem gitu. Nggak ada di gua. Lu malah? Gua malah liburan. Ke Labuan Bajo. Terus ke Petronas Malaysia. Terus ke Bali. Lu udah pernah ke Labuan Bajo? Belum. Tapi lu tahu itu Labuan Bajo? Tahu soalnya gue pengen. Oh, lu pengen ke sana? Iya. Petronas juga pengen ke sana? Enggak. Lah, kenapa lu ada di sana? Nggak tahu. Tapi lu tahu itu Petronas Malaysia? Tahu, soalnya menara kembar gitu kan. Oh iya? Iya. Lu pernah lihat fotonya? Pernah. Oke. Di buku-buku sejarah SD mungkin banyak ya. Iya. Jadi lu tahu, oh ini gue lagi di Petronas Malaysia nih. Lu sama siapa liburan? Liburan sendiri, kayak main-main aja. Oh lu solo traveling? Sama enggak, ada beberapa yang sendiri, ada beberapa yang sama bokap, nyokap, keluarga gitu. Oh ada bukan. Oh ramean? Ramean. Tapi di mimpi gue nggak ada. Temen gue nggak ada masuk gitu. Oh cuma keluarga sama lu sendiri? Cuma keluarga, temen gue sendiri. Happy? Happy. Terus katanya lu juga ngobrol sama almarhum Gus Dur. Gus Dur ya? Iya. Ada juga? Ada juga. Ngobrol lu? Di Petronas salah. Oh di Petronas lu Iya, ngobrol di ya? Petronas. Gimana ceritanya lu bisa ketemu beliau di sana? Nggak tahu juga ya. Oh lu nggak tahu juga? Absurd banget. Iya mimpi absurd. kan? Iya, absurd banget. Lu ngobrol nih? Ngobrol kayak gue sempet mau ikut Gus Dur buat jalan kan. Pas udah di Petronas nih, di depannya persis. Gue masih inget depannya persis. Gue mau ikut
Gus Dur jalan. Ikut Sambil, Gus Dur jalan? Iya, sambil ngerokok. Oh iya, asik. Dia bilang kayak, jangan ngerokok dulu ya, gitu. Oh, dia Iya, dinasihatin? dia nasihatin gitu. Terus habis itu, sampai mana tadi? sampai itu mau jalan-jalan. Oh, sampai ngerokok. Iya, ngerokok. Iya, sampai ngerokok. Habis itu dia bilang, lu jangan ikut gua, lu balik aja ke sana gitu. Ini Balik kalau lagi. ngomongnya kasar, bukan kasar sih, omongan tongkrongan lah ya, gitu. Kayak, lu itu bukan kesini, lu kesana aja gitu. Apa Oh, maksudnya? kalau ikut berarti pergi dia ya. Apa maksudnya? Lu Nggak jangan tahu. sini, Lu jangan ikut Balik aja, gua balik, jalan balik. ke sini. Gitu. Oke. Lu balik aja ke sana. almarhum Gitu. Gus Dur itu ngomong ke kamu, kamu jangan ikut saya. Padahal sebelumnya itu gua nggak tahu gua kemana. Iya, iya. Lu balik aja ke sana. Tapi Balik gua aja ke nggak sana tahu. itu kemana? Nggak tahu. Oh, Nggak ke ada- sana. Iya, ke sana. Oh, Gua jadi itu lu mau bukan ikut kesini. dia? Iya, gua mau ikut dia. Di situ dia bilang kayak gue tetap kekeh tuh pengen ikut dia kan. Di situ akhirnya lu percaya nggak percaya ya, gue diantar balik sama dia. Diantar balik? Iya, dan melek aja langsung di rumah sakit. Oh, itu pertama lu sadar? Pertama gue sadar. Oh, almarhum yang antar di balik. You Pas kenal pertama. sama Gus Dur sebelumnya? Gus Dur meninggal pas gue masih 7 tahun mungkin. Heeh. Jadi gue nggak kenal. Mungkin karena gue orang NU juga gitu. Gue ada Gus Dur salah satu tokoh di NU yang gue kagum. Oke. Jadi mungkin. Mungkin. Tapi nggak tahu. Oke, balik nih ya. Pas lu balik, orang pertama yang lu lihat siapa di situ? Bokap, Ada bokap ya? ada bokap, ada nyokap. Tapi gue nginget itu kan kejadiannya 10 hari setelah bokap sama nyokap nikah. Itu baru tuh. Baru 10 hari. Terus gue belum ingat kalau bokap sama nyokap gue udah nikah. Udah. Oh, hilang ingatan Iya, itu? bokap, nyokap, eyang. Ada eyang juga dari Jawa. Heeh. Datang. Lu buka mata tuh kan. Bokap nih, gitu kan? Iya, tapi gue tahu. Gue sebenarnya tahu kalau itu bokap. Cuma mumpung gue lagi sakit nih gitu. Apaan? Jadi Apaan? kan selama Cerita lagi enak. Lu tuh kenapa bisa ngumpul lagi sakit ente? Iya, selama 18 tahun gue belum pernah bercanda sama bokap terus ngobrol yang kayak orang tua sama anak pada umumnya kita cuma sekedar bokap gue cuma sekedar nanya kayak lu udah makan belum, terus tidur jangan malam-malam soal besok sekolah segala macam gitu. Itu pertama kali dalam 18 tahun gue bilang gue udah tahu kalau ini bokap, tapi gue mumpung lagi sakit panggil Jo aja kali ya. Terus gue panggil Jo gitu. Oh, serius lu? Iya. panggil nama. Oh, lu Panggil apa? ada kurang ajar. Iya, panggil nama. Oh, lu iseng, lu isengin. 1 bulan setelah gue panggil namanya, baru gue tambahin pakai mas. Kayak nyokap gue kan manggil bokap gue pakai mas. Iya. Jadi gue ikutin aja. Terus lu nggak tahu kalau bokap lu bingung tuh gara-gara begitu? Ya, gue lagi sakit. Iya, oke lah. Oh, berarti itu lu sengaja. Iya, sengaja. Karena lu lihat bokap lu kayaknya panik dan lu lagi sakit Iya. gitu. Gue tahu itu bokap, tapi gue nggak tahu. Gue tahu ada bokap sama eyang gue doang. Tapi gue nggak tahu kalau ada nyokap gue itu gue ngiranya itu masih yang sekarang jadi nyokap gue. Gue kiranya masih pacaran aja Pacar. sama bokap gue, masih pacar, belum menikah. Jadi Tapi pas gue udah tahu kalau itu bokap gue. Tapi pas lu panggil dia Jo, dia gimana reaksi? Ya udah slow aja, untungnya itu. Tapi slow. Untungnya slow aja. Cuma pasti dia kaget dong. Iya kak, Kok anak nggak gua tahu, manggil gua Jo ya? nggak tahu ya. Ih, aduh kerusakan di otak nih. Pasti gitu dong. Iya. Iya kan? Heeh. Padahal gue bercanda aja, mumpung gue sakit. Bercanda lu serem sih. Iya. Satu Indonesia tuh kan khawatir kan. Banyak berita-berita yang keluar. Lu tahu itu semua? Tahu. Hari keberapa lu mulai tahu itu? Pokoknya pas gue di rumah sakit itu gue cuma dikasih tahu kalau misalnya gue itu masuk ICU karena tabrakan, kecelakaan, bukan karena diinjek-injek orang. Jadi pas siuman, lu nggak tahu kalau lu tuh Gue nanya suster langsung kayak
gue kenapa ada di rumah sakit, di ICU gitu. Sampai di ICU. Oh, lu nggak ingat? Nggak ingat. Sama sekali? Sama sekali. Yang tadi dicerita? Terus mulai pulih itu, mulai inget, mulai pulih itu 3 bulan atau 2 bulan setelah gua keluar dari rumah sakit baru gue inget. Keluar? Memorinya Iya, pelan-pelan. memorinya tiba-tiba inget. Terus waktu bokap gua antar gua sekolah kan itu gue sekolah posisinya sebulan setelah gua keluar dari rumah sakit ya. Terus sempet ada Rubicon nih di belakang mobil. Terus gue nanya dong ke bokap gua itu plat nomornya B120 dan bukan. Jadi mulai dari situ gue memorinya inget lagi. Oh, tiba-tiba ya? Tiba-tiba. Gara-gara ada mobil Rubicon di belakang. Bokap gue bilang bukan kok gitu. Kalau emang kenapa B120 dan? Bokap lu nanya? Iya. Ya tahu aja gitu. Ada mantannya temen, tahu aja. Tiba-tiba tuh? Tiba-tiba tuh. Mulai tuh nyambung, cek, 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 gitu inget Iya. ke Agnes. Kalau Agnes malah nggak inget ya. Cuma beberapa bulan setelah gue inget mobilnya Dendi, gue inget Agnes juga. Iya. Kalau gue udah pernah pacaran sama nih orang gitu. Iya. Nyesel nggak? Nyesel sih. Kenapa? Jujur nyesel aja. Ya, gue bisa cari yang lain mungkin. Tapi kenapa Agnes? Ya itu kan pelajaran. Iya. Iya. Tapi kan gue belum di situ posisinya gue belum tahu kalau misalnya gue sampai koma gara-gara Dandi sama Agnes ya. Dan lu ngikutin kasus ya setelah itu di pengadilan? Pengadilan enggak, gue cuma nonton pas putusan doang. Oh. Pas putusnya gue baru nonton. Kenapa lu nggak ngikutin? Males. Oh. Kayak ngapain sih gitu. Oke. Mm-mm. Pada saat lu siuman, lu mulai recovery, gue lihat kan posisinya dia belajar jalan tuh ya. Mm-mm. Ada di situ Bu Natali sama Pak Rudi sempat ada di rumah sakit juga pada saat proses. Pokoknya Sempat gue mampir inget, Tiap hari ya. Hampir lah tiap Oh, hari. hampir ada di sana. Oh, oke. gue inget pertama kali Bu Natali sama Pak Rudi ke rumah sakit. Pertama kali nih. Bu Natali nangis, padahal gue cuma dibilang sama suster tabrakan doang. Kenapa nih orang sampai nangis gitu. Oh, yang lu siuman itu. Iya. Baru cuman itu. Ya, setelah siuman, ya sekarang gimana nggak nangis? Saya kan ngeliat posisinya dia seperti awal gimana ya, terus ya bersyukur banget gitu. Maksudnya nangis bahagia ya, nangis bahwa dia ada sampai di posisi dia bisa sadar tuh buat saya bener-bener anugerah banget gitu. Berapa hari itu dia nggak sadar ya? Kalau total nggak sadar? Bulan. Sebulan. Jadi selama sebulan itu kalian kan pasti tetap menunggu berita kan? Tiap hari kita ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya. Berharap sadar kan? Iya. Pasti. Begitu dia sadar itu pecah. Sampai waktu itu dokternya kan sempat bilang, ini mesti diterapi hearing. Jadi coba suara teman-temannya deh, suara orang tuanya, suara neneknya, suara apa pokoknya eyangnya gitu, suruh diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an apa Itu sih suka namanya? telepon kita. Iya. Suka apa? Lagu-lagu itu. Evi suka apa? Nanya sama anak saya Renjiro suka nyanyi. Kalau saya ketemu nyanyi dulu. Lagu Boleh favoritnya nggak, apa? boleh nggak gitu. nyanyiin pakai voice note aja? Oh, itu Dengerin. dilakukan? Dilakukan sama anak saya. Lu ingat kan itu? Enggak. Nah, ada respon tuh. Tapi ada Si respon. Davidnya. Jadi begitu Sekian diperdengarkan, beberapa kali dengerin ada respon. dia nyari respon gitu. doang? Nyari. Oh, Sumber terus keluar air suaranya. mata, iya keluar air mata. Keluar air mata. Papanya gitu. Tapi lu nggak ingat? Enggak. Tapi gue inget videoin pas sih ya. gue liburan gitu. Kalau nggak pas gue lagi jalan-jalan di Jakarta gitu sama bokap berdua. Bokap gue nyetelin lagu itu di mobil. Oh, nyampe. Iya, gue ingetnya gitu. Jadi Ada hearingnya lagu. itu, terapi hearingnya itu, lagu itu nyampe ke dalam mimpi jalan-jalannya dia. Iya. Oh, cigarette itu. Iya berarti. Ya aku sampai merinding. aku. Sigaret iya. Alam bawah sadarnya. Iya. Rumah sakit kuning-kuning. Iya. Oke. Dan di mimpi gue waktu itu, pas gue lagi jalan-jalan sama bokap gue itu, gue posisinya emang lagi nggak enak badan, terus lagi masuk rumah sakit lah. Rumah sakitnya itu di Fatmawati yang aslinya itu bukan rumah sakit, itu bank. Itu bank tapi di mimpi gue jadi rumah sakit. Dalam mimpi itu? Dalam mimpi itu. Oh, lu lagi nggak enak Di badan? situ dan gue langsung di situ mulai tuh eyang gue datang. Ada eyang gue di mimpi gue. Terus nyokap gue yang sekarang datang. Di dalam rumah mimpi. sakit Fatmawati yang sebenarnya itu bank. Iya. Mohon maaf nih, ini yang di leher Ini bekas tracheostomy. itu karena lu nggak bisa napas saat itu. Iya.
Jadi dibolongin tuh. bantuan. Makan dari situ. Sonde, makan Nggak tahu sonde. deh. Makan dari hidung. Dari hidung. Ini buat nafas, Ini buat sama nafas. buang itu slem. Karena kalau koma, menurut medis kan dia nggak bisa punya refleks batuk. Jadi Iya. kan ada slem. Nah slem itu harus dikeluarkan. Gitu. Ada lagi yang dibolongin. Yang Ada kesini, apa sih? tracheostomy, terus Oh di sini dada. di sini ada 2. Apa sih namanya? Itu Bukan tracheostomy, tracheostomy. itu kayak buat infus juga, tapi itu jangka panjang udah masuk langsung dari sini. Oh, karena kondisi koma kan. Iya betul. Saya lihat waktu hari pertama Serem. di rumah sakit juga saya udah tahu. Setelah lu lihat putusan Dandi itu, lu rasa apa? Maksimalnya kan 12 tahun gitu. Mm-mm. Jadi ini udah hukuman maksimalnya dia di negara kita, ya udah. Lu nggak ada perasaan kecewa, ingin balas dendam, sakit Nggak. hati setelah apa yang lu alamin gitu? Bokap gua bilang jangan dendam, soalnya nanti bakal bisa jadi kasusnya malah balik ke gua. Oke. Kalau dari diri lu pribadi, yang sekarang lu rasakan. Kalau dulu dendam. Dulu Kalau- tuh kapan? Dulu waktu gue pertama kali sadar, kayak pertama kali Ingat inget, yang dari mobil yang Iya, lu bilang ha-ha. itu. Oh itu tiba-tiba ada amarah itu. iya, dari situ. Oke. Terus kemudian amarah itu lu ikutin nggak? Apa lu kayak bagaimana lu mencernanya gitu? Ya gue pokoknya mulai dari situ, gue kan awalnya orang yang pendiam. Mulai dari situ gue malah baik bacot sama bokap gitu. Kayak gue selalu apa yang gue rasain gue cerita ke bokap. Kayak gue lagi dendam nih gitu. Gue cerita, baru bokap bilang gitu. Dan lu ikutin saran Gue bokap. ikutin saran bokap. Dan rasanya lebih enak. Iya, Oke. Berarti beres urusan lo sama Mario Dandi nih. beres. Beres ya. Biar dia menjalani hukumannya ya. Mm-mm. Tapi masyarakat banyak yang berterima kasih nih. Ada titipan terima kasih gara-gara lu terbongkar ya. Terbongkar apa? Terbongkar kasus Bapak Dandi. Iya, kasus bapaknya Dandi. Mm-mm. Katanya mengambil uang negara banyak ya. Katanya begitu. Lu tahu nggak itu? Gue tahu setelah gue nonton putusan, gue juga baru tahu kalau misalnya bokapnya Dandi ternyata koruptor juga gitu. Oke. Dan lu tahu masyarakat berterima kasih gara-gara kasus itu terbongkar. Apa Bambang tadi dalam mimpi lu itu hubungannya kali ya? Bisa jadi. Iya kan? Tapi kan itu rumah sakit di gue, bukan bang. Iya, tapi kan itu alam bawah sadar. Iya, Kalau dia alam bawah sadar biasanya Tuhan biasanya di situ berbicara dia. bisa jadi. Iya. Kayak Tapi kasih lu clue ya? iya Kayak kayak kasih kasih clue clue ya, ya? nggak ada yang tahu ya. Ya mungkin clue ya. udah jalannya seperti itu ya. Mm. Jadi hikmat apa yang bisa lu ambil dari pengalaman lu ini? Ya, apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada sih ya. Lu Nggak masih ada. berusaha mencerna ya. Iya, Iya. gue masih jujur apa namanya? Ingatan gue masih loncat-loncat, masih belum tahu dari awal sampai akhir gitu. Oke. Ingatan yang paling melekat yang akhirnya nempel terus di kepalamu sekarang apa? Pas gue baru sadar mungkin, Oh. pas gue masih kecil gitu, main sama eyang gue, Oke. mm-mm, Itu yang nempel ya. itu nempel. Itu umurnya gue masih 5 tahun dan itu benar yang gue rasa, yang gue kan nanya eyang gue, emang dulu pas aku masih kecil gini. Benar. Oke. Ada perasaan sedih nggak sekarang ikut sama lu? Ya itu pasti. Ada. Karena setelah kejadian gue sekolah aja masih sekedar absen masuk, pas bel pulang ya pulang gitu. Agak-agak kesel nggak lu ngerasa kondisi lu kok jadi begini ya? Kesel sih. Kesel kan ya? Kesel. Tapi lu berusaha untuk comeback ya? Mm-mm. Oke. Bu Nathan, Rudi udah denger ya? Gimana rasanya jadi orang yang akhirnya ibarat kata nih, boleh dibilang pahlawannya lah. Yang kalau nggak ada kalian nih, kita nggak tahu nih apa yang terjadi sama sama dia gitu. Kalian ngelihat dia bisa pulih, kita kan nggak pernah nyangka nih kondisinya akan. Ya ini oke loh, normal loh. Ini bisa berbicara. Kalau kita lihat dari berita kan kesannya wah ini bakal kenapa-napa gitu. Betul.
Gimana rasanya ngelihat? Pertama kali akhirnya ngelihat dia sadar gitu, pasti ada happy. Wah itu ya. nangis, beneran keluar air mata nangis karena ya nggak nyangka gitu. Karena waktu ya mohon maaf ya, waktu saya pertama kali lihat kondisinya saya cuma takut gini, Tuhan, please jangan meninggal, Iya. jangan pergi gitu. Maksudnya adalah kekhawatiran itu tuh besar banget. Jadi begitu dia ngelihat berproses, dia sadar, nggak usah dia sembuh dulu deh, sadar buka mata aja tuh buat saya udah, aduh terima kasih Tuhan Yesus gitu. Buat saya ya, saya pribadi gitu. Yang saat malam itu saya melihat betapa parahnya, betapa kondisinya tuh kayak udah sekarat lah istilahnya. Apalagi pas dokter bilang kan bahwa GCS kita normal nih ngobrol seperti ini 15/15. Terus David menyatakan GCS-nya 3/15. Artinya? Jadi seperti mayat hidup tapi ada jantung. Itu kan bener-bener kayak segala kemungkinan terjadi. Cuman waktu itu dokternya kan bilang ke papanya, Bapak masih percaya mukjizat kan gitu. Mukjizat itu ada gitu. Jadi kan ya kita juga tetap berpengharapan tapi ngelihat kondisinya yang realnya kan kayak iya nggak ya, bisa nggak ya? Iya. Dan itu doa-doa seluruh Indonesia. Mohon maaf saya sih kurang setuju ya kalau kita dibilang pahlawan gitu. Bukan. Kita hanya jadi kepanjangan tangan aja sebenarnya. Doa-doa orang se-Indonesia Raya, bahkan yang di luar negeri yang benar-benar sampai berapa pesantren doain David, ada mama-mama online, terus terapi medis gitu kan ya, semua terapi kita coba gitu, semata-mata buat David aja kan, karena kan jadi berita nasional. Jujur ya, Bang Denso, waktu awal itu kita tuh nggak kenal siapa orang tuanya David. Oh, cuma karena main sama anak aja. Iya, betul. Karena kan teman SMA. Kalau teman SD, teman TK, kita masih tahu. Oh, kita kerja tugas apa nih? Ngumpul, oh kerja di mana apa segala macam. Nah, ketika udah anak SMA kan, apalagi SMP-nya David kan dari pesantren. Jadi benar-benar nggak tahu siapa keluarganya David. Dan kalaupun datang, saya tuh nggak kepo yang, bapak kamu kerja di mana gitu. Ya bukan karakter seperti itu. Iya, bukan saya nggak seperti. Jadi cuma nanya, David kamu udah makan belum? Terus udah pamit belum sama orang tua? Oh udah gitu. Nah, jadi waktu itu nggak tahu bakal jadi seheboh ini beritanya. Tujuan kami cuma dia, teman anak saya, itu anak saya. Yang harus kami lakukan adalah menolong aja gitu. Karena kita nggak tahu, kita sampai bingung ya mau hubungin siapa ya orang tuanya waktu itu ya. Karena benar-benar nggak tahu siapa, terus nggak tahu juga sih pelakunya ini siapa. Ternyata bisa boom gitu kayak. Nggak ada yang nyangka. Ya, jadi itu udah jalan Tuhan kalau kita bilang. Betul. Pak Rudi gimana? Saya dapat telepon sih dari papanya waktu itu sebelum berangkat ke rumah sakit bahwa David nyariin kita. Ya saya sujud dulu sih di rumah. Sujud itu pasti sujud lah. Karena saya tidak akan melakukan di depan dia. Ya kalau istri saya nggak bisa nahan ya wajar cewek ya. Kalau saya harus tahan kuat-kuat. Jadi makanya David bilang, Ibu Natali nangis. Ibu Natali nangis, saya enggak gitu. Bukan saya nahan gitu. Sampai saya nggak bisa, tapi saya nggak bisa ngomong gitu Pak. Antara kuasa Tuhan ini, saya ngeliat bingung gitu, bener. Saya ketawa-ketawa lagi kan. Udah duduk ketawa-ketawa gitu terus. Emang sih waktu itu kita menguatkan diri untuk ketemu. Waktu di info dia rekam video ya, bukan video nyariin anak saya gitu. Itu kita nahan diri untuk ketemu sih. Akhirnya kita berusaha untuk akhirnya ketemu. Pas begitu ketemu kita nggak mau kelihatan gitu. Iya. Tapi kalau istrinya mungkin nggak bisa ya wajar lah. Gitu. Gitu. Refleks aja gitu. Ya saya cuma nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma makasih Tuhan, makasih gitu. Saya berusaha untuk nggak sujud di depan dia sih. Takutnya dia jadi nanya kan. Waktu itu dia tanya, dia kasih kepala ngomong sama saya, Om, aku kenapa sih? Sakit kepala. Saya bilang sama dia sakit kepala. Saya nggak bilang kecelakaan, saya nggak tahu yang lain ngomong kecelakaan. Sakit kepala. Terus dia nyengir. Tapi Bapak sempat nonton video yang beredar yang pada saat penendangan itu? Nah, sempat lihat? Sempat sih. Tambah bikin kesel kan ya? Konflik itu terjadi sih. Iya sih. Antara saya ada ngomong sih sama bapaknya, walaupun memang saya harus memberanikan diri dan konyol gitu ya. Saya ngobrol gitu ya sama papanya. Pak, saya sih ngarepin banget David bangun. Saya waktu itu nggak bilang sembuh, saya bilang bangun ya. Saya harapannya bangun ya dulu, bangun mau kondisi seperti apapun bangun.
mungkin kita nih ngilangin rasa dendam kali ya gitu. Ya saya bilang, tapi itu kayaknya nggak mungkin, saya bilang susah. Saya bukan orang tua aja, batin gitu. Iya. Terus papanya ya diam senyum gitu. Ya sulit sih kayaknya gitu. Ya kita harus coba sih. Ya tujuan kita udah, kalau hukum kan udah ada yang urus lah saya pikir. Iya. Kan kita bisa pakai inilah, cara jalanan juga bisa kan? Betul, cuma saya waktu itu saya Tapi berpikir, jangan di podcast Iya. gitu. Enggak, maksudnya kita bicara belak-belakan gini loh. Kita bisa pakai cara jalanan. Siapa yang tidak Iya, bergetar betul. jantungnya, apalagi laki-laki, ketika melihat apalagi itu anak, dan disikapi dengan seperti itu. Saya aja orang Jawa aja, kita mungkin penonton gue juga setuju. Kita bergetar Emosi gitu. jiwa. Tapi kita bisa memilih mau pakai cara jalanan atau cara orang yang punya aturan. pada malam itu yang saya pikirkan itu. Mm-mm. Saya confused benar-benar. Oh iyalah. Ambil keputusan. Iya. Antara saya udah fisik mau refleks, mau semua. Untung istri saya teriaknya cukup keras lagi yang kedua kali dalam seumur hidup perkawinan. Oh dia teriak lagi. Wah itu keras banget. Yang gue lebih keras lagi, ini agak sedengan dikit lah. Tapi tetap kaget sih saya, tetap kaget. Itu teriak apa dia? Suruh ambil mobil. Gitu. Saya nggak contohin. Untuk manggil papi saya kaget. Papi ambil mobil, tapi keras emang. Iya, Langsung iya. keras, kenceng-kencengnya gitu. Jadi saya yang lihat proses di rumah sakit, di UGD, begitu tangannya sempat begini deh. Saya lagi ngurus ke admin gitu tanda tangan, saya balik lagi, tangannya lagi gini. Serius banget itu bahagia gua ya. Waduh, Iya. gua merinding nih demi Tuhan. Itu kan membuat lagi kekuatan iman pada Tuhannya jadi besar kan? Ya, ya Tuhan gua. Iya. Susternya bilang tuh refleks biasa, gua duduk tuh. Gua duduk di lantai, gua nggak kuat gitu. Sampai bapaknya nelfon aja, gue udah parno gitu, ini siapa gitu. Gue jadi udah kayak bapaknya sebenarnya. Gue ketemu bapak itu ketawa. Gue ngobrol sama papamu di sini, besar banget hatinya. Karena tadi kalau kita pilih ya, kalau kita jadi laki-laki, kita bisa pakai cara jalanan atau kita bisa pakai cara hukum. Tapi kita akan pilih lebih dulu cara jalanan di kepala kita kalau lihat dari videonya. Karena kalau hati kita udah bergetar, habis itu di sana. Cuma kan apakah cara jalanan itu bisa menyelesaikan masalah? Itu kan pertanyaan. Tapi bapak lu tuh dewasa, besar hatinya. Dia tuh tahan semuanya buat ngawal kasus lu sampai selesai. Sekarang katanya papa lagi kondisinya ini opname ya, kecapean. Sehat. Lagi drop. Di rumah sakit ada bokapnya. Yes. Saya salut nih bang. Kebayang nggak lu sampai begitu perjuangan papa lu juga untuk Iya. ngawal? Kebayang ya? Pengen ngomong apa sama papa? Biar dia di rumah sakit nonton lah. Biar cepet sembuh. Apa gitu. Semangat lah. Ya kali kalah sama orang koma aja bisa bangun lagi. Asya! Itu cuma kecapean, Zoy. Itu ya. Iya. Oke, kalau buat Mario Dandi ada pesan-pesan nggak? Nggak ada. Jangan diulangi lagi atau apa? Nggak ada? Nggak mau? Males sih gue. Males ya? Udah males denger namanya, udah males. Oke. Agnes? Nggak ada. Asik. Dulu pernah pacaran juga lu. Ya lah. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau buat Pak Rudi sama Bu Natali sebelum kita tutup. Makasih. Sama. Sama-sama. Tan. Makasih.